Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, obrolan pas di sini kembali lagi ya. Kita lanjut kembali ngobrol bersama dengan pelaku musik, iya, dan juga sudah sangat lama menekuni musik ya, seorang Bagus MC Mamora. Nah, kita berbicara tentang tema kita, musik it's my life. Orang-orang beranggapan bahwa wah, apalagi kita sebagai putra daerah yang ada di Bengkulu ini, mungkin kalau di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, Bandung, nah ini untuk musik ini kan bisa menjadi penopang kehidupan, apalagi untuk orang-orang yang sudah berumah tangga nih. Nah, kalau untuk kita di daerah ini seperti apa nih tanggapan yang bagus? Saya sempat ketemu orang yang kayak gitu ya, yang mikir apa sih musik nggak akan ngasih apa-apa. Salah satunya orang tua saya dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya yang pertama kalau mau ngatasinnya kayak gitu, kita buktiin aja dulu. Nih, kita nggak perlu banyak ngomong. Jadi kita buktiin dari musik tuh kita bisa punya sesuatu, gitu aja. Terus untuk dapat, kalau kita bilang tuh panggung ya, biar dapat bisa panggung itu, betul. Ya harus banyak teman sama-sama musisi, yang senior, yang junior, pokoknya jangan pilih-pilih deh. Jadi dari kadang kan mereka tuh kadang ya nggak selalu sehat, betul, ya. betul. Pas lagi kayak aduh kayaknya manggung nih, coba deh yang ini aja, coba-coba. Dari situ tuh biasanya tuh yang bisa menghasilkan nanti tuh. Oke, jadi relasi, terus juga kalau pada saat di panggungan atau apalagi festival ketemu sama teman-teman pada saat kompetisi yang lain itu seharusnya ya saling tegur sapa gitu. Iya, karena betul. Ke depan kita tidak tahu gitu, bisa saja orang-orang tersebut yang memberikan kita pintu rezeki. Betul. Mereka ada job di mana manggung, ternyata mereka nggak bisa, minta cari pengganti nih, akhirnya hubungi kita karena kenal. Ya. Oke. Nah, berarti kalau untuk musik sendiri sebenarnya bisa ya dijadikan. Bisa banget ya? Bisa banget, karena musik itu tuh kalau kata kita tuh kerjaan yang main-main, hasilnya lumayan. Kerjaan main-main tapi hasilnya lumayan, benar juga. Bener. Karena kita datang nyanyi senang-senang, iya, happy, loncat-loncat gitu. Pulang-pulangnya dapat uang dan juga lumayan gitu. Ya lumayan. Jadi makanya saya kadang kalau agak sedikit kesal kalau lihat orang yang mau perform itu males-malesan. Nggak serius. Itu kayak lu kan datang nih mau ngibur orang nih. Orang tuh nggak mau lihat mood lu gitu. Orang tuh mau lihat aksi panggung lu, hibur mereka gitu. Ya, jadi apapun ada masalah di belakang pada saat mau manggung sekalipun ya harus lupain itu semua. Iya, harus dibuang gitu. Dan itu juga pasti sering terjadi nih sama Bagus nih. Apa itu? Oh, kalau mau manggung, tahu sebelumnya entah itu ada masalah pribadi atau masalah kerjaan di luar kehidupan bermusik, mau nggak mau ya kita harus lupain dulu nih. Iya, ada Bang. Itu pernah terjadi ya. Memang kadang ya kita nggak tahu ya, yang namanya masalah itu kan datanya nggak ada jadwal ya. Nggak ada janjian. Nggak ada janjian dulu gitu. Datang aja gitu. Jadi ya saya balik lagi cara ngilangi masalah itu dengan musik tadi. Pas mau perform, aduh mudah-mudahan tamu-tamunya bisa diajak have fun bareng nih, biar lupa nih masalah yang tadi. Kebetulan pas kita perform mereka bisa have fun bareng, bisa sing along, bisa nyanyi-nyanyi bareng gitu kan. Itu buang masalah-masalah kita yang tadi gitu. Jadi penonton itulah yang menjadi obat kita gitu ya. Dengan adanya masalah sebelumnya, jadi begitu nggak di panggung, wah penontonnya udah rame nih, terobati langsung gitu. Mau nggak mau mood kita juga bagus lagi, dan juga kita lupa sama masalah sementara. Selesai manggung ingat lagi. Biasanya kayak gitu. Nah, seperti yang sudah dilakukan sama Bagus ini pemirsa, bahwa memang musik itu sudah dijadikan kehidupan dan terbukti bukan hanya di panggung tapi juga saking mencintai musiknya sekarang menjadi guru musik. Ya, coach basic vokal. Coach basic vokal. Ya. Yang basic. Nah, semenjak kapan juga nih untuk Bagus sendiri dari nyanyi jadwal panggungnya sudah banyak, terus juga ada kesempatan untuk memberikan ilmunya lagi kepada, berarti kalau untuk coach ini kan rentan usianya kan beragam dari anak-anak, remaja gitu. Iya, benar. Jadi dulu tuh IJP ini kan berdirinya tuh pas zaman Covid ya, 2019 kalau nggak salah. Ending 2019 tuh. Sebenarnya tawaran dari
Bang Jako sama Mbak Intan itu untuk ngajak saya ngajar tuh udah lama sebelum saya udah mulai terjun gitu. Tapi saya ngerasa kayak saya belum siap deh Mbak, saya bilang, karena saya tuh otodidak gitu. Saya bukan yang kursus. Jadi belajar dulu sama mereka lama itu. Sama 3 orang itu, Bang Andre, Bang Jako sama Mbak Intan gitu. Belajar dulu sama mereka. Lama baru saya berani terjun. Oke, jadi karena mungkin kalau untuk mengajarkan ada memang not seperti itu yang diajarkan gitu. Beda kalau kita otodidak, ya kita mendengarkan, entah itu via YouTube misalnya belajar. Nah, kalau dari Bagus sendiri ini kan secara otodidak nih, apa sih yang membedakannya seorang penyanyi itu yang memang benar-benar dia belajar secara kursus mungkin, bimbel atau ada coachnya sendiri, sama penyanyi-penyanyi yang memang dia nyanyinya secara otodidak gitu? Jadi gini, saya ngerasain tuh setelah saya udah dapat ilmu dari Mbak Intan ya. Jadi saat kita nyanyi otodidak, itu kita cuma bisa nyanyi. Tapi kalau kita tahu teorinya, itu kita biasanya tahu apa yang kita nyanyiin. Sama kayak alat musik, gitar misalnya. Ya kalau otodidak dia bisa main gitar. Tapi kalau dia udah otodidak terus dia dapat teorinya, dia pasti tahu apa yang dia mainin. Sama kayak vokal. Misalnya saya mau nyanyi, wah ini notnya ketinggian ini, tiba-tiba gitu kan. Mungkin ada miskomunikasi sama pemainnya gitu kan. Dengan kita tahu teorinya, itu kita bisa ngakalinnya kayak gimana gitu. Karena kita sudah tahu teorinya. Iya, gitu. Jadi kalau ketinggian, wah ini ada cewek nih, kita coba kan. Ini kita bisa pakai head voice, mix voice, terus kita bisa improve sedikit. Itu aja untuk ngakalinnya. Jadi di situ yang membuat kita pembedanya antara yang otodidak sama yang memang dia pernah belajar atau sedang belajar ini. Pernah kursus lah gitu ya. Berarti dia tahu kapan waktunya. Waduh, ini seperti ada yang entah kuncinya naik gitu atau nadanya berubah. Jadi dia lebih tahu di situ. Jadi banyak keuntungannya sebenarnya kalau kita sudah cinta musik. Kenapa nggak langsung ditekuni? Ya salah satu dengan kursus itu tadi, memperdalamnya. Iya, betul. Jadi kalau kita udah cinta dengan satu profesi apapun itu, ya tekunin aja gitu. Jadi kalau di musik, yang malas tuh kadang tuh membaca ya. Karena referensi musik tuh banyak banget. Banyak banget. Jadi kalau kita cuma baca satu referensi itu kayaknya kurang deh. Harus banyak gitu. Kalau bisa yang dari luar, karena memang musik kan dari luar tuh lebih cepat berkembang ya ketimbang di sini. Betul. Nah kalau untuk baik lagi adalah bahwa musik menjadikan penopang hidup, apalagi seperti Om Bagus ini kan nyanyi kemana-mana. Wedding berarti main juga berarti? Kadang-kadang. Nah berarti kan otomatis perpustakaan lagu kan memang harus punya segudang lagu gitu. Nah berarti kalau Om Bagus sendiri kalau ditanya tentang genre musik, ini kan biasanya kalau dari musisi ada yang memang dia idealis gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari Om Bagus sendiri gimana nih? Saya dulu idealis juga. Awal-awalnya gitu. Saya bilang, saya tuh rock banget dulu ya. Bahkan ini jangan ditiru sama teman-teman musisi yang lainnya. Saya bilang itu musik dangdut saat itu tuh. Apa sih itu? Musik apa itu? Karena itu pada saat itu masih idealis. Iya, idealis gitu. Jadi pas saya main di kafe, itu nggak bisa. Kita harus all genre kita sih kan. Karena ya mohon maaf lagi kadang ada bapak yang datang. Nyawer. Dan bapak nyawer itu gede loh. Kita lagu Roma dong katanya. Ya, jadi gimana? Harus kita bawain gitu kan. Tapi setelah kita coba, saya pribadi saya coba, asik ini musik dangdut ya. Gitu loh. Berarti memang kalau memang kita ingin menjadikan musik ini sebagai kehidupan kita, apalagi untuk penopang kehidupan dari segi mata pencarian lah kita bilangnya, bahwa kita nggak bisa mengkotak-kotakan musik, Bang. Nggak bisa, harus diterima semua. Karena semua tuh punya ceritanya masing-masing. Jadi kalau saya pribadi ya, saya pengen lagi nyetir nih, biar nggak ngantuk, saya dengar lagunya rock. Terus lagi pengen menikmati jalanan, saya dengarinya lagu-lagu folk gitu kan, atau ska bisa jadi gitu. Pokoknya semua genre ya didengarin aja, dicoba dinyanyiin gitu. Iya. Karena kita nggak tahu besok-besok ada callingan, ini ada event nih tapi eventnya keroncong gitu. Iya. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap gitu. Karena kita sudah sering dengerin lagu-lagu bermacam genre, akhirnya sikat. Iya, betul. Jadi misalkan ada nih, Bang nanti nyanyi ya.
acara apa nih? Acara wedding. Biasanya kan lagu-lagunya itu lagu-lagu golden memory ya, lagu-lagu Betul, lawas gitu. Ha. Ya udah ayo gas, karena udah disikat karena Oke. kalau di sekarang ini saya lihat ada yang nggak mau bawain lagu-lagu kayak gitu tuh. Oke, karena balik lagi mungkin mereka idealis itu tadi ya. Bisa jadi ya. Belum merasakan bahwa musik ini bisa membuka pintu rezeki ya dari itu tadi, dari kita menyisihkan sedikit idealisme kita itu. Iya, betul. Nah, kalau untuk di belakang panggung sendiri nih, nah selain ini kan juga Bagus kan sebagai penyanyi juga langsung depan panggung. Nah, kalau untuk di belakang panggung gimana nih? Untuk mendorong mungkin ada penyanyi-penyanyi baru yang ada di Bengkulu ini sebagai untuk mencoba memproduserin. Oh, kayak gitu ya? Heeh. Kayaknya cuman fokus di murid aja sih. Oke. Di murid aja, Oke. cuman Heeh. murid kan mereka punya bakat masing-masing ya, dan punya ciri khas masing-masing. Paling yang mendorong bakat mereka aja gitu. Oke. Berarti mengajar anak-anak ini Iya. yang kursus ini untuk mengeluarkan bakat mereka lagi. Iya, benar. Oke, nah kalau dari segi tantangannya, otomatis kan ya setiap profesi kan punya tantangan nih. Betul. Nah, kalau dari musik sendiri, sebenarnya kalau tantangan di musik sendiri itu seperti apa nih? Tantangannya ya, dalam hal yang kayak gimana dulu nih Bang? Seperti ya tantangan dalam bermusik, entah itu pada saat di panggungnya. Oh, kalau mungkin. di panggung ya. Kalau mau panggung tadi paling saya nahan lapar sih, karena nggak bisa makan tadi ya. Kalau di panggung tuh itu aja sih masalahnya. Tapi kadang ada juga kendala tuh di sound biasanya. Oke. Biasanya soundnya tuh, waduh ini nggak sesuai dengan setelan kita. Ya balik lagi, karena kita tadi memang fokusnya di musik, harus bisa tahu setelan musik kita sendiri. Oke, berarti memang harus punya ilmu yang luas gitu, bukan hanya kita bisa nyanyi, tapi juga kita harus tahu instrumen apa yang ada di sekitar kita. Gitu. Iya, minimal tahu. Oke. Minimal tahu aja di luar yang kita tadi. Oke, bukan berarti ingin sok tahu segala macam, berarti bukan ya. Nggak. Tapi minimal pada saat soundnya, wah bang ini sebenarnya kurang ini nih gitu. Iya. Kita harus bisa peka juga. Iya, benar. Oke, nah kalau dari tantangan yang tadi Om Bagus cerita di awal bahwa musik bisa menjadi penopang kehidupan, terus juga tantangannya terhadap orang-orang yang dalam tanda kutip mencemooh gitu. Nah, untuk membuktikannya itu. Kalau saya dulu, ini cerita saya sendiri ya. Orang tua saya itu sampai marah banget saya main musik, karena saya lulusan kesehatan. Oke. Saya nggak mau kerja di kesehatan dulu. Karena nggak ada uangnya, benar. Nggak ada uangnya. Ya namanya anak muda gitu kan. Betul. Keperluannya banyak. Jadi pokoknya kalau kamu masih masih main musik, udah keluar kakak. Orang tua dulu kan kayak gitu. Sampai kayak gitu. Oke. Nah, udahlah saya diam aja gitu kan. Saya nekat ambil mobil waktu itu Oke. dari musik. Saya hubungin, karena tadi kita anak musik itu banyak relasi. Betul. Saya ngubungin teman. Bang, saya mau ngambil mobil, tapi saya nggak ada uang DP. Oke. Untuk angsuran saya sanggup. Oke, kita bantu. Dia bantu langsung, Bang. Keluar, saya bawa ke rumah. Bapak nanya, mobil siapa? Mobil saya. Ini ada suratnya. Dari mana kau uangnya? Main musik. Oh. Kalau nggak, Bapak nggak nyuruh saya main musik, di mobil nggak kebayar. Nanti bakal ditarik. Oke. Udah, main musik. Itu salah satu pembuktian, Bang. Pembuktian, memang bahwa harus dari musik pembuktian. bisa menghasilkan gitu. Iya. Jadi, berarti anak saya ini walaupun nggak kerja di ini bisa juga gitu, sama kayak orang-orang yang lain. Karena kan maaf ya, pemikiran orang tua saya itu mungkin pemikiran kalau kata teman-teman di tongkrongan tuh VOC. Oke. Ya jadi harus yang berseragam, walaupun nggak ada duitnya bodo amat, yang penting kamu pakai seragam. Oke, yang penting menjadi seragam, entah itu aparatur pemerintahan. Iya, kayak gitu. Jadi itu untuk angkat derajat keluarga. Kalau saya sih enggak. Kamu punya sesuatu, terus nggak minta sama orang tua, itu udah cukup untuk saya. Gitu. Oke, berarti cinta itu berarti terhadap musik, berarti kalau seorang Bagus ini yang awalnya padahal tidak bisa dibilang pada saat SMP juga belum menyentuh musik sama sekali. Enggak. Mulai SMA mulai tertarik gitu, main gitar, mulai tertarik nyanyi, dan akhirnya berkelanjutan sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke deh, pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali ngobrol bersama dengan Bagus MC Mamora. Tentunya tetap setia di Opini, obrolan pas di sini.